Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Ya, rekan-rekan perubahan, pada sesi kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengisian permohonan untuk mengajukan diri sebagai anggota DPP pusat di Partai Perubahan. Caranya cukup simpel dan mudah. Nanti kita ulas di video berikutnya. Jadi karena sifatnya terbuka bagi siapapun Anda, relawan Pak Anies, masyarakat umum, tokoh masyarakat, atau eks partai lain, silakan. Semua terbuka bagi Anda yang memang menginginkan perubahan di negeri ini. Simak videonya, yuk kita daftar sekarang. Ini caranya untuk mencari web dari Partai Perubahan ya. Tulis dulu Gerakan Perubahan Indonesia. Nah, ini sudah ada nih, Gerakan Perubahan Indonesia. Nah, di sini cari yang Partai Perubahan. Nah, ini. Nah, ini websitenya Partai Perubahan dengan 5 pilar gerakan perubahan. Nah, ini ada partai, ada gerakan perubahan, ada koperasi, ada yayasan Petranas, dan ada PKPD. PKPD ini Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah untuk calon pimpinan-pimpinan daerah. Nah, habis itu kita cari di titik 3 ini, garis 3. Di sini ada download ya. Nah, di sini ada penjelasan juga. Yang pertama ini download kepengurusan. Jadi struktur, ada struktur, terus ada fakta integritas. Nah, ini yang bisa di-download formulirnya di sini ya. Nah, ketika sudah mendownload, cara pengajuannya yaitu melengkapi berkas sebagai syarat menjadi pengurus DPP. Karena ini yang dibuka masih untuk pengurus DPP. Yang pertama download formulir dan fakta integritas. Habis itu terus cetak formulir dan fakta integritas, lalu isi dengan tulisan tangan. Jadi ngisinya pakai tulisan tangan. Lalu setelah jadi kedua bersama, setelah selesai jadikan kedua file tadi bersama persyaratan lainnya dengan format file PDF. Jadi nanti di file PDF jadi satu. Habis itu karena di persyaratan tadi ada ya beberapa syarat-syaratnya, nanti kita jelaskan. Ini masih caranya saja. Jadi habis download ditulis tangan, habis itu di semua filenya, semua kelengkapannya di PDF jadi satu. Habis itu kirim PDF ke WA di bawah ini. Jadi dikirim ke nomor 0812 9553 1845. Wajib untuk beri nama akun WhatsApp dengan nama dan foto asli. Dan juga kirim ke alamat email partaiperubahanofficial@gmail.com. Nah, itu langkahnya bagi rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ingin mendaftarkan dirinya menjadi pengurus Partai Perubahan di tingkat DPP
pusat. Caranya itu tadi, saya ulang kembali, dicari tadi websitenya Gerakan Perubahan Indonesia, habis itu diklik garis 3 di pojok, habis itu download. Nah, mungkin itu kaitannya dengan website. Habis ini kami jelaskan juga cara pengisian formulirnya. Mengisi formulir, jadi coba saya jelaskan sedikit dulu tentang susunan panitia, susunan Dewan Pengurus Pusat. Mohon maaf, jadi susunan kepengurusan Partai Perubahan Dewan Pimpinan Pusat ini diketahui oleh presiden ya sebutannya. Kalau di partai lain mungkin ada ketua umum, atau di beberapa partai juga ada presiden partai. Nah, membawai ketua-ketua bidang ya. Jadi bidang-bidang ini menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian yang ada di kabinet merah putih Pak Prabowo pada periode beliau menjabat ya. Jadi ini sudah disesuaikan, ada 41 bidang sesuai dengan nomenklatur kementerian ya. Nah, bagi rekan-rekan yang memiliki profesi, keahlian, disiplin akademis, menyesuaikan dengan bidang-bidang yang ada ini boleh. Setelah ketua bidang ada sekretaris jenderal, sekjen. Ya, sekjen ini diikuti oleh wakil sekjen ya, mulai dari wakil sekjen bidang luar negeri sampai pada bidang pemenangan pemilu. Jadi ini sama tadi dengan ketua ya, menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian. Diikuti oleh posisi bendahara umum. Bendahara umum ini diikuti oleh wakil bendahara umum 1 sampai dengan 8, mulai dari bidang politik, keamanan sampai pada Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu. Departemen-departemen, nama departemen menyesuaikan dengan nama Direktorat Jenderal atau Deputi Kebidangan terkait. Nah, jadi itu posisi-posisi yang ada di DPP Partai Perubahan menyesuaikan dengan nomenklatur kementerian yang ada pada saat ini, sehingga Anda boleh memilih posisi-posisi tersebut sesuai dengan keahlian bidang atau profesi atau profesional di bidang-bidang terkait ya. Mungkin itu komposisi susunan pengurusan Partai Perubahan Dewan Pengurus Pusat yang bisa saya jelaskan. Akan kita lanjutkan ke tata cara atau persyaratan permohonan ya. Nah, berikut ini kami jelaskan tentang pengisian formulir pengajuan calon pengurus DPP Partai Perubahan. Yang pertama yaitu diisi Jakarta, tentu tanggal, bulan, tahun. Setelah itu kepadanya sudah ada panitia seleksi pengurus Partai Perubahan tingkat Dewan Pengurus Pusat atau DPP. Diisi menggunakan tulisan tangan. Yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap tentunya. Boleh diisi gelar, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat bisa menyesuaikan KTP atau domisili, terus nomor handphone yang tertaut dengan WA ya. Berikutnya dengan ini menyampaikan surat pengajuan agar dapat diterima sebagai pengurus Partai Perubahan tingkat Dewan Pengurus Pusat untuk posisi
Nah, posisi ini diisi tadi menyesuaikan dengan bidang-bidang atau struktur yang sudah dijelaskan di awal tadi. Sebagai data pendukung, terus saya lampirkan berkas sebagai berikut. Nah, ini adalah persyaratannya yang diminta: 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi ijazah terakhir, 3. Kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, 4. Pas foto 3x4 3 lembar, nomor 5. Rencana aksi dengan KPA. Jadi KPA ini biasanya digunakan untuk selama 5 tahun ya. Jadi KPA ini dibuat selama 5 tahun. KPA ini bisa di bisnis, bisa di organisasi ya, menyesuaikan dengan apa yang ingin ditindaklanjuti ya. Jadi rencana aksi apa yang akan dilakukan ketika Anda menduduki di struktur yang Anda pilih tadi. Silakan di situ membuat KPI sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang ingin dikerjakan, semata-mata untuk memajukan organisasi yaitu partai politik, Partai Perubahan. Atas keinginan ini saya berkomitmen akan taat dan patuh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, serta peraturan lainnya dari Partai Perubahan. Siap bekerja keras, disiplin, amanah dan menjunjung tinggi etika politik yang baik, serta santun dalam mewujudkan visi dan misi partai. Saya juga siap ditempatkan di posisi lain di pengurusan Partai Perubahan jika panitia seleksi menghendakinya. Jadi itu terus tanda tangan materai ya. Nah, yang terakhir adalah mengisi fakta integritas. Ini fakta integritas sudah disediakan formulirnya, yaitu mulai nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan juga alamat, dan pernyataan pada hari ini, tanggal, bulan. Nah, ini bisa dieksplor atau dibaca sendiri nanti. Terus ditandatangani yang berjanji, terus dikasih materai. Itu materai 10.000 ya. Di sini adalah fakta integritas yang harus dibaca terlebih dahulu, sehingga Anda tahu nanti apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sini. Jika Anda menjadi seorang anggota DPP Partai Perubahan. Nah, caranya sangat mudah.